Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nur Muriansah dengan NPM 101200127. Saya dari kelas C5 Manajemen. Pada di video kali ini yang saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Perilaku Organisasi yang diampu oleh Ibu Leli Nirmalasari, SPD MM. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan observasi perilaku organisasi pada salah satu perusahaan jasa yang dikaitkan dengan materi. Yang pertama ada dasar-dasar perilaku individu, kedua ada nilai dan sikap, ketiga kepribadian dan emosi, keempat persepsi dan pengambilan keputusan. Berikut adalah identifikasi karyawan pada perusahaan jasa. Yang pertama, karyawan A berjenis kelamin laki-laki dengan usia 35 tahun. Kedua, ada karyawan B berjenis kelamin perempuan dengan usia 29 tahun. Ketiga, karyawan C berjenis kelamin laki-laki dengan usia 25 tahun. Keempat, ada karyawan D dengan jenis kelamin laki-laki berusia 22 tahun. Dan yang terakhir, karyawan E jenis kelamin perempuan berusia 20 tahun. Langsung saja pada yang pertama, yaitu dasar-dasar perilaku individu. Menurut beberapa persepsi, ada yang melihat sejumlah kualitas positif pada pekerja yang lebih tua, seperti pengalaman, kematangan, etika kerja yang kuat, komitmen terhadap kualitas. Pekerja yang lebih tua juga dipandang kurang luas dan sering menunjukkan resistensi terhadap teknologi baru. Berdasarkan studi tentang hubungan usia dan turnover, pekerja yang lebih tua lebih rendah turnovernya. Kebanyakan studi menunjukkan hubungan negatif, tetapi kajian yang mendalam membuktikan bahwa hubungan usia kemungkinan secara parsial merupakan fungsi dari apakah ketidakhadiran itu bisa dihindari atau tidak. Secara umum, pekerja yang lebih tua menunjukkan tingkat ketidakhadiran yang bisa dihindari yang lebih rendah. Akan tetapi mereka cenderung lebih tinggi ketidakhadirannya bila ketidakhadiran itu tak dapat dihindari, antara lain disebabkan oleh kondisi kesehatan yang lebih rendah. Kemudian hasil observasi dari dasar-dasar perilaku individu pada sebuah perusahaan jasa, yaitu karyawan A dari segi karakteristik dan biografi bergender laki-laki, berstatus sudah menikah, memiliki sikap yang disiplin dikarenakan pengalaman yang cukup matang. Karyawan B dari segi karakteristik biografi bergender perempuan, berstatus sudah menikah, memiliki sikap yang disiplin dan patuh pada setiap aturan di sebuah organisasi. Lalu karyawan C dari segi karakteristik dan biografi bergender laki-laki dengan usia 25 tahun, berstatus lajang, cenderung memiliki sifat yang cukup disiplin. Karyawan D berdasarkan karakteristik dan biografi bergender laki-laki juga yang berusia 22 tahun, berstatus lajang, memiliki karakteristik yang ceria, energik, mampu membangkitkan suasana kerja yang semangat. Karyawan E berdasarkan karakteristik biografi bergender perempuan yang berusia 20 tahun, berstatus lajang, memiliki sikap sama seperti halnya karyawan D. Nilai dan sikap. Nilai adalah keyakinan mendasar bahwa suatu cara bertingkah laku atau tujuan akhir tertentu lebih disukai secara personal atau sosial daripada cara bertingkah laku atau tujuan akhir yang berlawanan. Lalu ada tipe nilai. Yang pertama ada nilai terminal. Yang pertama ada hidup sejahtera, dunia yang damai, dunia yang indah, kebebasan, kebahagiaan, harga diri, keselamatan, dan persahabatan. Kedua ada nilai instrumental. Di dalamnya ada ambisius, terbuka, riang, bersih, jujur, patut atau taat, rasional, dan berani. Sikap mencerminkan bagaimana perasaan seseorang, tentu sesuatu seperti objek, orang, atau peristiwa. Sikap adalah evaluative statement atau judgment tentang objek, orang, atau peristiwa. 3 komponen sikap. Yang pertama ada komponen kognitif, yaitu segmen opini atau kepercayaan dari sikap. Kedua ada komponen afektif, yaitu segmen emosi atau perasaan dari sikap. Dan yang ketiga komponen perilaku, yaitu intensi atau kehendak untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu.
Kemudian hasil observasi dari nilai dan sikap. Karyawan A, B, dan C cenderung mengarah pada nilai-nilai terminal seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu karyawan D dan E cenderung memiliki nilai instrumental. Dua, kepribadian dan emosi. Kepribadian adalah keseluruhan cara yang digunakan oleh seseorang dalam bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain, dengan pola perilaku, pikiran, dan emosi yang unik dan relatif stabil yang ditunjukkan oleh seseorang. Determinan kepribadian, yaitu yang pertama ada hereditas, yaitu diturunkan dari orang tua dari struktur molekul dari gen dalam kromosom. Kedua ada lingkungan, yaitu kebudayaan, pola asuh, norma di tengah keluarga, teman, kelompok sosial, dan pengaruh lain yang dialami. Ketiga ada situasi, yaitu mempengaruhi dampak hereditas dan lingkungan terhadap kepribadian. Sifat-sifat kepribadian atau personality traits, yaitu ciri-ciri menetap yang menjelaskan perilaku seseorang. Kedua, semakin konsisten ciri-ciri tersebut dan semakin sering muncul dalam situasi yang berbeda-beda, makin penting pula sifat-sifat ini dalam menjelaskan diri seseorang. Lalu apa itu emosi? Ada 3 istilah yang berkaitan. Yang pertama ada affect, yaitu rentang perasaan yang dialami seseorang. Kedua ada emotion, perasaan mendalam atau intens yang diarahkan kepada seseorang atau sesuatu. Yang ketiga ada moods, perasaan yang cenderung kurang mendalam ketimbang emosi dan tanpa stimulus kontekstual. Setiap karyawan harus mengerahkan tenaga, fisik, dan mental pada saat ia membawa tubuh dan kemampuan kognitifnya ke dalam pekerjaan. Tapi kebanyakan pekerjaan juga membutuhkan tenaga emosional. Emotional labor adalah situasi ketika seseorang karyawan mengekspresikan emosi selama berlangsungnya interaksi interpersonal. Kemudian hasil observasi kepribadian dan emosi. Karyawan A cenderung memiliki rasa percaya diri yang baik, lebih hati-hati dan tenang saat menghadapi sebuah masalah karena pengalamannya memiliki jam terbang yang cukup lama. Karyawan B memiliki rasa percaya diri, tenang saat menghadapi sebuah masalah. Karyawan C selalu memiliki rasa percaya diri saat melakukan setiap pekerjaannya. Karyawan D dan E cenderung memiliki rasa percaya diri yang cukup karena menunggu arahan dari atasan-atasannya. Persepsi dan pengambilan keputusan individual. Persepsi adalah suatu proses yang digunakan oleh seseorang untuk menata dan menafsirkan sensory impressions yang diterimanya untuk memberi makna pada lingkungannya. Lalu, persepsi itu suatu proses yang digunakan seseorang untuk memilih, menata, dan menafsirkan informasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu yang pertama ada the perceiver, yaitu di dalamnya ada sikap, motif, minat, pengalaman, ekspektasi. Kedua ada the target. Di dalamnya ada kebaruan, gerak, suara, ukuran, latar belakang, jarak. Ketiga yang terakhir ada the situation, yaitu di dalamnya ada waktu, setting pekerjaan, dan setting sosial. Langkah-langkah dalam model pengambilan keputusan. Yang pertama ada definisikan masalah. Kedua identifikasi kriteria. Ketiga ada alokasikan bobot untuk tiap kriteria. Keempat, kembangkan alternatif. Kelima, evaluasi alternatif. Dan terakhir, pilih alternatif yang terbaik. Kemudian ada hasil persepsi dan pengambilan keputusan. Pertama ada karyawan A memiliki persepsi yang baik dapat membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit saat situasi kerja sedang kompleks. Karyawan B mampu mengevaluasi keputusan yang diambil dan mengambil tindakan jika diperlukan. Karyawan C selalu memiliki kesiapan di saat kondisi genting. Karyawan D mampu mengevaluasi keputusan. Karyawan E yang terakhir memiliki persepsi yang baik dan siap siaga. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam materi yang saya telah buat atau observasi yang telah saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.